Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada murid-muridku kelas 10 yang insya Allah saya banggakan, sebelum memasuki materi kita absen dulu ya. Yang satu Fatimah, kedua Anissa, ketiga Irma, keempat Zubaidah, kelima Aisyah, keenam Siti Khumairah. Oke, alhamdulillah 6 orang teman-teman yang murid-murid yang saya harapkan, khusus 6 orang ini kita akan memasuki materi yang bertema dengan strategi dakwah di masyarakat Mekah. Oke, pada pertemuan ini temanya adalah strategi dakwah di masyarakat Mekah. Dalam ilmu sejarah Islam, sejarah itu mempelajari peristiwa masa lalu. Jadi dalam memahami sebuah topik permasalahan, baik permasalahan tema dalam keilmuan maupun permasalahan hidup, maka pergunakanlah ilmu sejarah. Sebelum kita memahami strategi dakwah di masyarakat Mekah, maka ada asal usulnya. Apa itu asal usulnya? Yaitu masyarakat Arab pra-Islam. Coba Siti Khumairah, apa arti pra-Islam menurut kamu? Apa itu pra? Irma tahu apa arti pra-Islam? Pra itu adalah sebelumnya. Perlu diingat, ini bahasa-bahasa intelektual. Pra itu sebelum. Islam adalah berasal kata salam. Assalamualaikum, mengandung arti kedamaian. Berarti masyarakat di negeri Arab pada saat itu sebelum datangnya dinul Islam dari Allah, maka kehidupannya dalam ilmu sejarah Islam pada umumnya jahiliyah. Jahiliyah berasal dari kata jahil, artinya bodoh. Jadi bukanlah bodoh secara intelektual, bukan bodoh secara tidak bisa tulis baca, dia bisa, tetapi di sini bodoh secara adat kebudayaan sehingga yang arahnya kepada akhlaknya rusak. Contohnya masyarakat Arab jahiliyah, walaupun dia pada saat itu mengenal adanya Tuhan, karena Ka'bah didirikan di kota Mekah itu oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Ismail, didirikan, dia akhirnya sampai ke zamannya Abdul Muthalib, zamannya Abdullah, ayah Nabi Muhammad, terus zamannya Nabi Muhammad dilahirkan. Sebenarnya nilai-nilai ketuhanan, pengetahuannya sudah masuk dalam diri dia, tetapi karena environment system, lingkungan yang terjadi pada saat itu diwarnai dengan pemikiran-pemikiran manusia, maka timbullah yang namanya berhala dibuat. Terus banyak yang berhala sampai sekitar 360 terkenal di negeri Arab yang disembah-sembah berhala. Terus yang terkenal itu ada namanya berhala Lata, Uzza, dan Manaf. Nah, berhala-berhala yang ada di dekat Mekah ataupun berpusat di Mekah itu disembah-sembah, sehingga upacara ibadah haji yang dulu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, diajarkannya menjadi berubah total. Contohnya nih, mohon maaf ya, anak muridku ya. Jadi pada saat Isa belum lahir ataupun Nabi Muhammad belum dilahirkan, maka ibadah haji yang dulu dijalankan oleh Nabi Ibrahim caranya, terus Nabi Ismail berubah hancur. Contohnya seperti ini. Para wanita, mohon maaf, ketika ibadah haji pada saat itu zaman jahiliyah, dia telanjang bulat, sehingga maka dinamakan jahiliyah, bodoh pemikirannya. Nah, terus kedua pun ada istilahnya perkawinan ketika ayahnya meninggal, karena di situ ada namanya kabilah-kabilah ada berperang, maka yang tertinggal kan ibunya ya. Maka ibunya boleh menikah dengan anaknya laki-laki
kebodohan. Dia hanya berdasarkan hawa nafsu, pemikiran manusia, hanya berdasarkan keputusan di tangan amir pemimpin. Nah, situasi seperti ini yang membuat dalam bahasanya Allah membuat para malaikat berdoa supaya diturunkannya, dilahirkannya nabi terakhir, yang sehingga dalam sebuah hadisnya innamal bu'ithul utamima maka lima akhlak. Sungguhnya aku diciptakan, diturunkan di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia yang pada saat itu pusatnya ada di Ka'bah. Maka Ka'bah sebagai pusat umat Islam dan beribadah, seluruh umat Islam mengarah ke Ka'bah, ibadah sholatnya. Paham ya? Itu yang dikatakan dalam ilmu Islam segala sesuatu itu tidak perlu asal usulnya. Tadi jahiliyah asal usulnya dari environment system atau sistem di lingkungan itu bobrok, ya. Oke, itulah yang dikatakan masyarakat Arab pra-Islam. Paham ya, enggak gambarannya masyarakat Islam, masyarakat Arab, namanya Arab, negeri Arab itu pra sebelum datangnya agama Islam. Oke. Sehingga lahirlah Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun. Nah, betul, tahun Masehi, karena di situ belum ada tahun Hijriah, karena Nabi Muhammad belum lahir, belum diciptakan tahun Hijriah. Tahun Masehi tahun 571 Masehi. Betul tidak, anak-anak? Betul ya? Oke. Bisa sekali kalau yang begini. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi ataupun tahun gajah. Kenapa bisa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, Ka'bah itu mau dihancurkan oleh tentara Abraha. Oleh tentara Abraha dari negeri Yaman, orang Nasrani yang pada saat itu dia merasa, wah ini si Ka'bah ini dengan adanya Ka'bah banyak orang berziarah, banyaknya perekonomian di wilayah Arab, maka pemimpin perang dari Yaman itu merasa dengki, iri, udah saya hancurkan lagi nih si Ka'bah, dinamakan tentara bergajah. Maka di situ dibuktikan dalam surat Al-Fil supaya para manusia khususnya beragama Islam mengerti akan sebuah tentara gajah yang menghancurkan Ka'bah, sejarah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu ayat pertama ya. Sampai ayat terakhir menjelaskan bahwa kamu harus mengetahui bahwasannya bagaimana hancurnya tentara bergajah yang mudah dihancurkan ibarat daun dimakan ulat. Dengan mudahnya Allah menghancurkan tentara bergajah karena kesombongannya pengen menghancurkan buatan yang mudah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sebenarnya kedudukannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai Rasul dan Nabi sengaja dibuat Ka'bah itu sebagai pusat ibadah yang nantinya sebagai pusat ibadah umat Islam di dunia. Itulah dilukiskan dalam surat Al-Fil ataupun dalam juz 30 ataupun juz Amma. Dinamakan juz Amma karena mereka selalu surat An-Naba itu diawali dengan Amma, maka dikatakan juz Amma ataupun juz 30. Nanti bisa kamu baca di rumah. Maka dikatakan lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah ataupun tahun 571 Masehi ataupun tahun Kristen ini ya. Oh ini Islam dan Islam. Oke. Nah, strategi yang kita bicarakan adalah ini. Apa itu strategi? Strategi adalah ini maaf ya, saya menjelaskannya bisa 10 menit lebih ya, 10 menit 15 menit ya. Nanti kalau nggak ngerti tanya aja. Strategi adalah cara ataupun sebuah jalan yang tepat lah, jalan yang tepat berdaya guna bisa tercapai suatu tujuan, itu namanya strategi. Misalnya strategi belajar saya supaya bisa lulus masuk sekolah negeri, perguruan tinggi negeri bagaimana, jadi cara yang terbaik bagaimana. Nah, apa itu dakwah? Dakwah adalah kegiatan merubah diri pribadi, keluarga, masyarakat dari lingkungan tidak baik menjadi baik, dari lingkungan yang belum beragama tauhid menjadi agama tauhid ataupun agama Islam. Maka strategi dakwah itu cara
terbaik bagaimana menyiarkan agama Islam di masyarakat Mekah. Yang udah jelas dibawa oleh Rasul kita dilahirkan bernama Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi Muhammad anaknya Abdullah ataupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya titel beliau yang diberikan oleh malaikat Jibril dari Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Ibrahim ini yang membuat ini nih, nenek moyangnya Nabi Muhammad dan Nabi Ismail, titelnya adalah alaihi salam ya. Oke. Bahasa kitanya titelnya. Jadi strategi dakwah cara terbaik menjalankan agama Islam di masyarakat Mekah. Oke, bagaimana strategi dakwahnya? Ada namanya dia menyebarkan agama Islam dengan cara sembunyi, yaitu dengan cara beliau Nabi Muhammad ketika usia 25 tahun beliau menjadi seorang nabi. Jadi belum diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh masyarakat. Nah, setelah menjadi Rasulullah, utusan Allah, maka beliau diwajibkan usia 40 tahun untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh masyarakat dengan cara pertama kali beliau mendapat wahyu surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng. Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Terus alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pada suatu saat itu tuh Nabi Muhammad disuruh baca. Dia menyatakan dalam bahasa Indonesia nih, dalam bahasa kitanya, saya tidak bisa membaca di depan malaikat. Sampai 3 kali, akhirnya malaikat itu mengatakan Iqra, artinya bacalah. Jadi mengikuti bacaan malaikat Jibril. Jadi gurunya Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad dikatakan ummi, yang artinya pada saat itu tidak bisa tulis baca, bukan Nabi Muhammad bodoh, karena karena emang lingkungannya bukan lingkungan kaya. Nabi Muhammad bukan dilahirkan dalam lingkungan kaya, tetapi emang dari keluarga yang terpandang, dari keluarga pemimpin, dari keluarga kenabian. Tapi takdir Nabi Muhammad bukan orang kaya, maka Nabi Muhammad ditakdirkan menikah dengan Siti Khadijah pada saat usia umur 25 tahun. Dan pada saat umur 40 tahun beliau mendapat wahyu bernama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Maka guru Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Beda sama kita. Oleh karena itu, gurunya dia adalah malaikat, maka sudah sepantasnya kita mengikuti Nabi Muhammad yang udah jelas jiwa, hatinya, pemikirannya lain dari yang lain dibandingin kita. Dan kita mencontoh oleh manusia udah jelas belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini manusia tetapi didikan dari malaikat. Yang malaikat udah pasti subhanallah, kita Allah. Oke, surat Al-Alaq itu menjelaskan bacalah Nabi Muhammad dengan nama Tuhanmu. Kamu harus beriman dulu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kamu berpikir, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nabi Muhammad berpikir nih, kan masuk akal kan kita diciptakan dari segumpal darah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu belajar oleh malaikat Jibril, maka dalam bahasa Islam, sejarah Islam namanya adalah tahanus ataupun berkhawat di Gua Hira, dengan cara beliau merenung menyendiri akan kebobrokan masyarakat pada saat itu di negeri Arab yang pusatnya di kota Mekah. Namanya adalah tahanus ya. Dengan akhirnya beliau mendapat wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Terus lama-lama beliau mengadakan sebuah pengajian. Beliau mendapat wahyu lagi, terus mendapat pengajian dan yang di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam. Ya, insya Allah kalau nggak salah nama sahabatnya ini di rumah beliau nih mengadakan sebuah pengajian secara sembunyi-sembunyi. Jadi hanya untuk lingkungan yang beliau dan masuk Islam aja, belum berani demi mencegah dari terbunuhnya. Itu pada saat itu istilahnya nggak memang lingkungannya. Nama sahabatnya adalah Arqam bin Abi Arqam. Nah, ketika dididik diajarin baca Al-Quran, para